Lah habis itu batuk tuh Mas. Suatu hari batuk tuh tiba-tiba kayak ada keluar darah gitu Mas. Ya sebenarnya lihat berita dikit-dikit tapi ya kayak nyepelein lah. Intinya nyepelein. Terus aja pesan-pesan lah nyepeleke. Oke, karena wis ngalami dhewe penderitaan. Loroku ya. Leh loro saka loro ati ya ngaran. Yo nganu sih, tapi luwih bekas loro ati. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abel Jatayu. Dan kali ini kita ada di Belajar Bodoh yang keberapa ya berarti ya? Lupa pokoknya setelah kita bahas tentang HIV AIDS, sekarang kita seperti story saya sebelumnya, kan aku mau ketemu sama temanku yang awalnya memang nggak percaya sama COVID, pada akhirnya kena atau terkonfirmasi COVID. Dan kali ini kita ketemu langsung sama orangnya. Halo teman-teman, nama aku Ilham, sering dipanggil Hiho, Gembos, banyak lah. Manggil apa terserah lah, monggo. Oke, jadi Ilham ini temanku main ya. Gini aku berarti udah berapa ya? Satu bulanan lebih ya nggak ketemu Hiho. Gimana kabarnya Hiho? Ya, alhamdulillah sehat. Setelah saya menyepelekan penyakit ini, sekarang saya bisa keluar lagi ketemu sama teman-teman, tapi tetap jaga jarak mestinya. Oke, dan kuliah masih kuliah? Masih, tapi kemarin waktu di rumah sakit sempet tak jokiin juga sih. Oh, dijokiin? Iya, soalnya kuliahnya? Soalnya emang bisa? Tatap muka ya Pak? Online tetepan? Tetap online, soalnya yang satu kan nggak bisa gerak. Jadi, kuliah sebenarnya masih? Kuliah masih. Kuliah online ya? Dari online. Kapan berarti? Udah setahun lebih ya? Berarti? Udah setahun lebih Mas, sampai aku sebenarnya kangen sama teman-temanku Solo ya. Oh, tapi di Solo, halo. Dia memang sering banget ya. Kayaknya aku lihat dia kayaknya kok anak ini kayaknya nggak pernah kuliah. Karena lebih seringnya di jalan nih anak. Iya, tapi sebenarnya kuliahku jalan terus. Cuman di rumah sakit kemarin jadi tak jokiin. Aku soalnya nggak. Emang dosennya nggak tahu? Nggak tahu. Oh, nggak. Dosennya kan gini, waktu kemarin isolasi di rumah sakit tuh kan itu ada kelas Zoom ya. Zoom. Kelas Zoom tuh kayak biasanya kalau nerangin materi gitu kan harus pada on cam. Lah waktu tak on cam itu udah pasang gini. Oh iya, udah pasang infus. Jadi dari dosennya sama teman-teman juga pasang apa hidungnya apa sih? GWS, oksigen kok infus. Nah, wah nggak sanggup saya Bu, waktu di rumah sakit itu mau ngerjain ya. Terus gimana pegang laptop nggak bisa loh. Terus diserahin ke temannya. Iya, serahin ke temannya. Itu hanya ketika kuliah apa ngerjain tugasnya juga? Kalau kuliah masih bisa lah. Meskipun harus pakai oksigen tak paksain. Soalnya saya juga semangat kuliah sebenarnya. Oh, semangat kuliah. Iya, betul Kak. Bener ini. Fakta begitu. Ora. Kira aku neblas asli. Tak jawab aku dhewe. Nama aslinya kan siapa? Ilham Fatihah. Kok iso tekan Hihu? Gak tahu ya teman-teman nih. Jane aku ya ora banget ya. Oh, karena hu. Ya jane ora. Masa aku ora. Tenang, tapi cuman enggak niat aja. Ya, cuman kadang enggak niat. Teman-teman sih memengaruhi hal-hal. Enggak, Bapak Ibu enggak ngeluh di rumah. Sebenarnya ngeluh. Udah lama ngeluh. Soalnya kan dulu saya pernah pindah jurusan juga. Oh, udah pernah jurusan? Iya. Kenapa? Menurutmu respon pertama, kita kan bahas soal ketidakpercayaanmu soal COVID yang pertama. Nah, responmu pertama ketika ada COVID gimana? Karena dulu di kota ini ketika pertama kali ada kasus positif, itu sepi kota. Nah, responmu pertama gimana? Responnya waktu itu ya, karena masih awal-awal kan yang kena masih sedikit mungkin. Tur sing sakit ki kayak mau masuk angin gitu. Jadi aku ki ketemu ki kayak kok lorone kaya ngene tok iki dadi virus e. Maksudnya biasa aja. Kok apa sakitnya kok gejalanya sama kayak sakit-sakit biasa. Sakit-sakit yang pada tak rasake lah. Itu kayaknya pertengahan Covid sih kalau itu, karena pertama Covid di Salatiga kayaknya memang gejalanya udah cukup parah awal-awal Covid. Nah, mungkin Hiu menerima informasinya yang ringan-ringan. Nah, terus itu aku kurang suka baca berita di TV gitu. Oh iya. Tapi kadang bikin takut. Bikin takut ya. Bikin gelisah, bikin khawatir gelisah, ya. Soalnya udah
gelisah terus ya, iya, overthinking terus saya tiap malam itu mas. Overthinking sama memang hatinya lagi kosong ya. Udah kosong lama mas. Berapa tahun nih? Hampir 2 tahun. Waduh. Soalnya itu aku masih belum percaya sama cewek ya sampai sekarang. Oh gitu ya. Nggak tahu dilarani cah. Oh. Ngeli. Curcol nih kayaknya. Terus ketika proses awal COVID kan dia memang nggak percaya lah. Ya betul. Gue kan nggak percaya. Raplas percaya sampai kancamu cerita tahu ketika gue ning Jakarta apa ning di luar kota, ya, gue waktu itu motoran terus fak COVID. Waktu COVID itu Januari, aku sempat ke Jakarta berempat dan ya udah aku touring aja sampai sana kan main lah ke suatu tempat. Itu di luar emang kelihatan gelap mas, kayak tutup lah, tempatnya tutup. Tapi begitu masuk, wah ternyata semua di sana nggak ada yang pakai masker. Oke. Jadi kita sefrekuensi lah, Pak Covid gitu. Oh, Pak Covid, oke. Pertama Pak Covid. Pertama Pak Covid. Emang bener-bener pede, emang Pak Covid dan nggak percaya ya, awalnya. Pakai masker males. Nah, makan tinggal makan, nggak cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer, gitulah intinya. Jadi, malah aku kalau pakai masker tuh tak taruh sini biasanya. Taruh batuk ya. Taruh batuk biasanya. Nah, itu komentar bapakmu ketika awal Covid kan pasti bapakmu khawatir nggak? Anaknya kok dolan wirawiri. Enggak, sebenarnya waktu aku bapak ibumu lah. Orang tua tuh kayak ya intinya wis ra niat kuliah ya. Oh iya, wis ra niat kuliah. Covid ceh dolan. Kan ini ngengel. Andane ngeyel. Jenenge jiwa anak muda iki. Oh, siap. Barber no. Iya. Barber ra cah nom. Oke. Sampai dia pun masih sering touring itu luar kota. Iya, masih. Itu awal Covid lo ya. Awal Covid. Awal Covid karena memang benar nggak percaya ya. Iya. Ya sebenarnya lihat berita dikit-dikit tapi ya kayak nyepelein lah. Intinya nyepelein. Terus aja pesan-pesan lah nyepeleke. Oke, karena wis ngalami dhewe penderitaan. Loroku ya. Loro saka loro ati ya karan. Yo, nganu sih. Tapi bekas loro ati. Covid kan ibarat isolasi di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, selesai, wes rampung kok. Nek loro ati metu sehat, surat sehat. Nek loro ati bengi iso overthinking lho. Iso turu. Oh, ora iso turu. Apa kowe termasuk salah satu trigger apa? Pemantik Anda sakit iki loro ati sik? Ora, nek loro ati ora. Terus awal terdiagnosis Covid itu sebenarnya piye? Sebenarnya apa langsung ngerti kayaknya aku gejala langsung tak periksa lah, swab lah. Enggak no. Awalnya kok ngendi kok kowe iso kena Covid dari mana? Awalnya sebenarnya yo habis main biasa lah. Habis main biasa, tapi kan teman-temanku yang saya temuin tiap hari itu nggak ada sama sekali yang sakit gitu loh. Awal mulanya itu. Kowe ning ndi? Saka ndi? Meh ngopo? Ngapain ning kono ngono lho. Kan rambutnya ndak ngena. Ngena. Kacau. Saya sempet podcast golek rambut. Wah, paling dadian malah nih. Wes. Oke, terus ngene iki. Awalnya piye? Apa? Awalnya tunggu. Ayo. Awalnya ya itu kan anu Mas Abel. Apa? Maksudnya badanku ya fit-fit aja. Fit-fit aja, habis itu aku ada acara di luar kota. Nah, waktu di luar kota itu sebenarnya mulai kerasa. Loh kok awakku gembreges sih. Badanku gembreges gitu, tapi masih biasa aja. Ngombe. Minum apa? Alkohol? Enggak, aku enggak minum alkohol. Enggak minum. Udah enggak. Udah lama istirahat soalnya aku baca kemarin kasihan itu nih. Apanya nih? Parah banget. Wah banyak Mas diceritain. Hati kan memang wis parah hatimu. Hati serano. Tak kira wong cuma-cuma lho nek kadikenek nih. Terus waktu luar kota. Waktu di luar kota itu nganu udah ngerasa nggak enak lu Mas. Kayak gembreges kok kakeknya nyeri. Kayak asam urat ya kakeknya nyeri. Tak kirain gitu. Kan juga tapi sebelumnya wis tahu asam urat. Enggak, belum. Oh, benar. Secapek-capekku sampai drop-dropnya di rumah tuh paling tak minumin obat. Sehari 2 hari udah. Wis dolan gitu. Ya? Luar kota lah, luar kota mana ya? Los. Lah.
kok itu waktu di luar kota itu kan rencana mau balik Salatiga, tapi naik bis. Soalnya itu udah ngerasain badan gak enak tuh, Mas Abel. Berangkatnya naik bis. Iya, berangkat naik bis. Berangkatnya aku keluar kota nebeng. Nebeng motoran. Naik mobil. Mobilan. Nebeng naik mobil. Ternyata sampai... Tapi sebelum pergi udah ngerasa belum? Enggak, sebelum pergi aku fit aja. Sama ya biasa wae lah. Sampai sana sehat-sehat aja, malamnya mulai nggak enak badan. Itu masih ngopi-ngopi sama teman-teman keluar kota aku. Wah, luar biasa. Masih ngopi-ngopi. Biasa soalnya di sana nggak ada yang ngerasain apa-apa waktu nongkrong. Habis itu pulang minum obat. Jadi habis nongkrong kita pulang ke rumah temen. Di situ kan ngerasa nggak enak tuh. Aku minta kayak komik, tolak angin sama obat-obat pilek lah. Obat-obat pilek. Habis itu tak minumin, istirahat. Bangun pagi udah mendingan. Tapi mendingannya mendingan biasa baik. Tapi yo kerasa masih nggak enak badan. Masih nggak enak badan. Nah, habis itu rencana tuh nemenin temanku keluar bentar. Habis itu aku kan diantar ke terminal. Balik Salatiga. Nah, waktu nemenin temanku itu anak-anak Salatiga kayak Fadil, Salwa, Reza sama David tuh telepon. Kowe jeneng Solo ra? Aku pengen mangan iki. Kowe nang Solo sik wae engko tak petuk. Nah, kan Fadil bilang gitu ke aku. Ya udah tak tungguin di rumah temanku. Habis itu aku di tempatnya temanku tidur sore dijemput Fadil nyari makan. Mobilan mau motoran nih anak-anak? Mobilan. Nah, habis itu jemput cari makan tuh teman-teman udah bilang, kok mukamu merah men? Nopo? Ono sing larani po? Wah, nek kuwi terus ya. Abadi. Dilarani abadi lho. Baru kuwi. Terus kan Rai kota abang loh. Cacai bilang, "Lho Raimu abang men nopo?" Rapopo emang awakku ge rodok panas sih, gembreges. Tapi biasane ciri-ciri kowe apa loro ki raine abang ora? Ora. Masuk angin ana abang ora? Ora. Berarti kayak iki berarti. Kayak iki. Ora ati sama loro. Teman-teman ya bercanda toh. Kita kan semobil. Wah, Covid we. Nah itu temenku sing di sampingku tak usuli toh. Pas gua buka, aku sebul-nyebul gini. temenku sampai panik sampai gini-gini gitu. Aku nggak tahu lah temen covid ora kan panas aja. Ya udah habis makan tuh tanyain nah kemana, wah nah iki aku Bali, aku bilang gitu karena wis ngerasa badan udah nggak enak. Aku ngerasa kira penak banget, wis rasa wagu. Habis itu diantar pulang lewat tol masih nyanyi lagu galau. Fadil nangis. Waduh, Fadil. Kan aku nggak sengaja nyetel itu mas. Apa lagi? Fall for you. Fall for you. Fadil nyetir karo ngene-ngene. Kenapa Dil? Wah lagu ini lho. Lagi aku banget. Geng Fuck Covid karo geng loro ati lagi. Dadi siji. Dadi sini wong Fuck Covid wong galau. Oke. Habis itu nganter aku balik toh. Nganter aku balik. Lah, mulai itu kan aku bangun malamnya istirahat, minum obat-obatan yang ada di rumah. Di situ pagi masih. Ngombe apa wae? Jadi aku wis aku cerita lah ya. Jadi aku wis ndablek. Maksudnya aku balik ke Solo leren nang omah to. Leren nang omah iki tekan esuk. Esuk iki awan. Ora kowe berarti balik omah, leren sik tekan sesuk-esuk. Leren tekan sesuk-esuk. Lah, kuwi ki jare kan aku ngerti to, aku ora penak. Lah, awan-awan ki tolet ngejak ning Jipas. Cara Mas Jipasi pegunungan lah. Sampai banget lah. Di Jipas tuh aku menemukan ketenangan sih. Nah, iya. Di sana tuh bisa. Iya karena kalau nangis di sana emang. Ya, soalnya teman-teman kalau lagi sedih biasanya ke Jipas bawa musik box. Terus karo nangis ya. Makan-makan. Berarti nangis ra kudu pas udan ya. Sama pas nang Jipas ya. Sama nangis dikit lah, nggak apa-apa ya. Iya. Namanya juga cowok setia. Terus nang Jipas. Habis itu di Jipas. Padahal kondisi Anda udah nggak sehat. Sebenarnya udah nggak sehat, tapi nggak sehatnya itu kayak aku biasa nih. Nggak ada pikiran sampai ke Covid malan. Blas rano pikiran ya. Iki masuk angin biasa. Blas. Pure iki aku masuk angin biasa. Aku masuk angin. Nah, terus sampai atas. Mbok peksa tetep kan tak paksain. So, ono sing ngampiri apa kowe ngegas dhewe? Enggak. Kan biasa toh, intine. Piye, Hu? Gas ra. Wah, kan saya udah panik. Dan memang caca. Pokoknya angger ditelepon,
Lah piye Sidora. Nah itu saya di rumah udah panik gitu. Udah wani ninggalke gawean lah. Nah habis itu ada itu Mas Tolet. Mas Tolet kan sering toh, maksudnya dolan karo aku biasanya di jam 8 jam 9 ngetokin rano gawean kuliah ya ora tahu ya berarti ya. Sambil kuliah. Jadi dolan sambil ning Jipas kan nangis karo kuliah ya berarti ya. Kalau di Jipas beda, nangis tok. Nangis tok. Sana itu tempatnya khusus kok. Pokoknya buat yang sedih-sedih area Salatiga bisa ke Jipas. Bisa telepon saya tak anterin. Aku soalnya kalau ke sana bisa itu menenangkan diri dan menangis ya. Dan menangis. Nah, terus habis itu habis diajak nongkrong Mas Tolet kan diajak ke Jipas. Diajak ke Jipas tuh sampai Jipas tuh teman-teman kan ada yang makan mie, beli kopi. Nah, aku nggak ada nafsu makan sama sekali. Padahal dari pagi yo rak mangan aku. Ning omah nggak ada makan. Tapi memang nggak pas makan emang nggak enak apa nggak ada nafsunya? Gak apa ada rasanya? Nggak ada pengen makan. Tapi rasanya ada. Masih ada. Masih ada rasa. Masih ada rasa. Oh, masih ada rasa. Berkui teman-teman pada makan, aku cuman beli susu toh. Beli susu habis itu nyium masih bisa tapi nyium. Masih. Rasa pengen nyium masih ada. Balik lah, tuku susu. Habis itu aku karena aku beli susu Mas, sama bilang bapaknya toh, susu Fresh and Flake. Oke. Habis itu beli susu, kan ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman toh. Habis itu mulai aku cerita, soalnya ada yang pesan makanan kok, aku yo aneh, orang ngambur. Orang ngambu belas. Berarti atas sih per Anda di Jipas tuh wis ra ngambu. Mulai enggak nyium lah. Bukan mulai enggak peka berarti. Enggak peka deh, enggak peka. Nah, sampai Jipas cerita sama teman-teman. Aku kok ngambu aneh yo. Waduh. Aku ngambu aneh. Caca deg-degan ra kira-kira. Caca santai. Caca Pak Covid lho. Terus Caca responnya piye Caca? Caca responnya, "Wah, swab kono." Gitu. Tapi tetap ranggu masker tetap ya. Tetap nggak pakai masker tapi selalu jaga jarak. Kalau jaga jarak emang selalu sih. Tapi nggak pakai masker emang. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya ada yang nyaranke kontrol ke Dokter Dimas gitu. Oke, dokter. Jadi teman-teman kita memang ada satu yang dokter dan memang biasa untuk konsultasi ketika ketika minum misalnya kebablasan pasti kontaknya saya awalnya ragu itu dokter beneran apa enggak gitu loh. Tapi setelah aku kekancan suwe lah istilahnya sama Pak Dokter Dimas jadi tahu percaya. ya. Wah, ini dokter tenan. Saya konsultasi ke Dokter Dimas. Dimas menyarankan apa? Oh gini, kan itu kita di Jipas toh. Kita di Jipas, aku udah mulai nggak bisa ngerasain sama rotok greges. Soalnya kemarin malam kan udah diminum obat. Agak mendingan. Buat main. Oke, memang utak ya. Memang rada utak ya gitu. Habis itu ada teman yang nyaranin. Wis, kowe bar iki langsung nang nggone Pak Dokter Dimas wae gitu. Lah, jadi turun gunung toh. Turun gunung langsung ke kliniknya Dokter Dimas, tutup. Tutup harus Anda chat. Laniat kerja. Laniat kerja dong. Angel. Nah, sampai di rumah Dokter Dimas ada tulisannya libur. Wah, tak WA no. Iki niat kerja ora gitu. Karena ya udah sahabat toh kita loh, sahabat. Ya udah biasalah gitu. Gitu ya udah. Pulang kayak minum imbus. Pintunal. Kayak gitu-gitulah obat-obat pilek biasa. Lah habis itu malamnya mulai nyeri. Nyeri di mana tuh? Nyeri dari sini, Mas. Sendi. Oh, nyeri sendi. Iya, nyeri sendi. Tapi habis itu sebadan. Sebadan nyeri semua. Sebadan nyeri semua. Lah paginya kayak wah pengen pijet gitu loh Mas. Lala tuh pas main pijet tuh paginya kan sekalian beli bubur. Aku pagi sering beli bubur. Beli sendiri apa? Beli sendiri. Laden tuh. Enggak, aku beli sendiri. Beli sendiri udah gede ya. Ibuku enggak mau beliin aku biasanya. Oh, karena apa tuh? Ngerti tuh anaknya ra genah. Nah, habis itu beli bubur, kan rumahnya yang jual bubur ini anaknya tukang pijet gitu loh. Terus dipanggil. Biasanya aku ke situ pagi tuh, pijet. Habis itu beli bubur, pulang. Nah, waktu itu bilang dia kayak penuh gitu loh. Penuh. Wah, ra iso. Balik. Istirahat di rumah lagi,
kok saya nggak enak badannya. Nah, prosesmu dari beli bubur sampai ketika perasaan nggak enak badan di awal habis dari luar kota itu, Iya. sama teman-teman Anda itu berapa hari prosesnya, udah berapa hari itu? Berapa hari ya? Wah, aku nak dino lali ya. Patang dino ora? Ono. 3 harian. 3 harian. 3 hari setelah ke luar kota itu masih itu. Agak parah gitu loh Mas Abel. Ini bahasanya campur-campur dan Ora apa-apa. Lah, habis itu mulai saya di rumah nggak enak toh. Aku kontrol ke dokter biasa. Kontrol ke Dokter umum. Dokter umum, istilahnya ke dokter umum lah, di dekat rumah. Terus? Habis itu cerita aku kalau nggak bisa nyium, ngerasain udah kacau, sama itu gemberges. Nah, sebenarnya dia udah nyaranin, wah Mas, ketoknya loromu iki gejala Covid. Terus? Aku masih biasa wae. Ora deg-degan blas we. Emang Covid kan ya. Emang Covid. Wah, iki Covid ra apa to? Ora apa-apa. Apa yo? Ora apa, penting kan setelah itu Anda sadar. Oh iya, penting harus sadar. Nah, habis itu dokternya bilang, tak kasih obat. Apa? Kalau 3 hari nggak sembuh, langsung swab ya Mas. Itu sama dokternya bilang, semoga aku cuma radang tenggorokan. Karena memang sakit ya? Tenggorokan sakit apa enggak? Sebenarnya waktu itu malah nggak sakit tenggorokannya. Kering tok. Kering. Jadi pengennya ngombe terus no? Iya. Amer. Waduh. Nah, habis itu aku istirahat di rumah Bang kacau ya. Habis itu di rumah istirahat. Terus pagi itu dengar kabar kurang nggak pagi itu dengar kabar kurang enak. Apa tuh? Tetangga saya ada meninggal dan diberitakan secara Covid. Lah, Anda mulai ini kepikiran nggak? Ini Mas Abel. Dari situ aku kan udah langsung cari tahu info gejala apa aja tak cari tahu. Habis itu kan itu meninggalnya kan diberitakan Covid ya, diberitakan Covid. Nah, mulai itu aku mulai baca-baca. Lah, kok gejala saya mirip? Gejala aku mirip toh. Udah mulai percaya belum itu? Posisi Anda mencari Google udah percaya belum? Udah langsung, wah, aku loro iki. Itu wah, kayak aku Covid. Tapi aku ini dengerin itu Mas. Berita tetanggaku meninggal Covid itu loh. Aku langsung mulai dari malam itu aku nggak bisa tidur Mas. Karena overthinking ya? Iya, langsung pikirannya kemana-mana. Soalnya mati gitu. Iya, oke. Semua orang kan pasti takut mati toh Mas. Iya, jelas. Nah, iya. Itu berjalan, lah kan sebenarnya 3 hari kalau nggak sembuh langsung di swab. 3 hari emang nggak sembuh? 3 hari nggak sembuh. Berarti proses malah 3 hari dengar berita duka tadi, habis itu Mas semakin ngedrop. Nah, habis itu mulai Mas, makin memburuk aku. Semakin kalau malam nggak bisa tidur. Jadi tidur tuh kayak cuman 15 menit. Ya. Jadi begitu turu kayak 15 menit kaget. Terus malam gitu terus Mas. Ora jenak blas. Lah, itu aku sebenarnya udah wah, kira apik iki. Nggak bagus. Berarti hari kepiro ya? Wis proses berapa hari setelah Anda ke dokter? Tambah seminggu mungkin. Seminggu ya? Neng omah 3 hari habis dokter. Seminggu di rumah? Seminggu di rumah. Enggak, 4 hari di rumah. Seminggu lah, seminggu di rumah. Seminggu di rumah. Tambah parah. Habis itu semakin parah Mas, jadi tidur nggak bisa. Tapi proses... Badannya panas banget. Badan panas, mulai nyeri. Sebenarnya udah wayai di rumah sakit itu. Tapi aku masih nang omah wae. Iki Covid aku, tapi nang omah wae lah. Dipikir kowe nganu ya, dipikir alah iki dilangkas paling mari lah ngono. Nek aku leren ngono kan. Aku gitu. Aku leren nang omah. Wis ora ngerasa ngopo-ngopo, mangan penting mangan. Mari, soalnya akeh wong sing ngono. Ya jebul. Lah jebul mergo mungkin imunku saya drop Mas. Pikiran barang ya. Pikiran kandidat. Kacau sih ini. Kacau iki. Kacau. Kandidat rata kuliah ya. Kandidat. Pikiran kosong. Kosong iki. Pikiran karo ati kosong ya. Wah, ngedrop banget. Nah, habis itu Mas Abel. Itu berjalan kan 3 hari habis periksa di rumah Mbak Darian toh. Habis itu mulai nggak enak, semakin nggak enak.
semakin apa ya? Sesak, dadanya sesak. Jadi nafasnya wis angel ya. Ya, nafas udah mulai Susah. jalan mulai angel. Jalan mulai susah itu karena apa? Sakit apa? Karena itu nafasnya enggak? nafas. Oh iya tuh. Karena nafas. Habis itu masih di rumah aku. Masih ke rumah sakit alas-alasan. Masih rumah. Soalnya aku juga takut itu, Mas. Sontek-sontek infus. Takut. Kalau sama itu takut banget. Apa tahu. Ya mungkin nanti kalau mau disontek di bios dulu, minta di bios dong. Nggak bisa, Mas. Kemarin udah minta nggak bisa. Terus. Wes bar pelaku angel mulai batuk, Mas. Malah mulai batuknya telat. Belakangan telat. Lah, itu saya masih baca-baca COVID. Di internet terus baca-baca. Lah, apa? Ternyata ada gejala ringan, gejala berat. Ada 3 kayak, Mas. Oh iya. Ya. Nah, habis itu batuk tuh, Mas. Suatu hari batuk tuh tiba-tiba kayak ada keluar darah gitu, Mas. Gua ya. Jakarta banget nih gua. Ya, apa jenenge? Gejala berat. Pas gejala berat tuh saya tak rasain mulai sak napas. Batuk. Apa nih yo? Indra penciuman kui. Susah jalan. Ya itu masuknya udah gejala berat, Mas. Jadi saya rangkum gejala COVID itu semua tak rasa ki. Kabeh kok tak rasa ki. Wah, ki COVID ki. Nah, aku baru sangat yakin percaya COVID ya. Sangat yakin aku positif. Jelas. Aku rasa swab, aku serutin aku positif gitu loh. Iki soalnya podo kabeh. Terus habis itu batuk tuh, Mas. Suatu hari batuk tuh tiba-tiba kayak ada keluar darah gitu, Mas. Kayak apa emang kowe ndelok dhewe? Aku ceritane ndak yo ngono yo. Aku masih batuk geteh ngono lho. Aku ngomong kok ya ora apa-apa, ya ora masalah, memang gak kondisimu kok ngono. Kondisiku watuk total. Watuk jelas ketok ngono geteh. Jelas kira? Ya ora apa. Iya. Apa? Jadi batuk tuh, Mas. Batuk biasa apa batuk biasa? Parah? Enggak. Enggak. Batuk biasa, kayak batuk bedak pas meh sembuh. Nah, kok kayak ada percikan darah gitu loh, Mas. Habis itu wis wah, rumah sakit ki. Aku udah gitu. Yakin wis ki. Yakin jelas ya rumah sakit. Yakin banget. Terus habis itu kan tuh, Mas, aku udah minta ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit di ronsen ya? Di ronsen tuh tarik nafas udah nggak kuat aku. Tarik nafas biasa aja nggak kuat. Udah tipis. Tarik nafas batuk, gitu. Lah habis itu di ronsen keluar hasilnya, Mas. Keluar hasilnya di paru-paru. Wah, aku nggak bawa ronsen nih. Di paru-paru tuh kayak ada apa ya? Oyot gitu. Oh, oyot. Di kanan kiri. Oyot mimang, balik mana ya? Apa? Ingin. Cintamu bolak-balik deh. Rawiri tok dan aku rasa curong kuwi to. Cinta gitu. Kayak terus kayak oyot. Nyil. Lah, apa? Paru-parunya kayak ada putih-putih gitu loh, Mas Abel. Ada putih-putih. Sebenarnya menurut dokter apa itu? Kalau aku lihat di hasilnya tulisannya bronkitis. Soalnya bronkitis, tapi dokternya bilang apa? Mas Ilham harus isolasi. Harus tapi inap. Dokter nggak pernah menyebutkan ini apa? Nggak menyebutkan ini apa. Cuman aku baca bronkitis. Aku baca tulisannya tok bronkitis. Nah, habis itu apa? Kayak dokternya itu udah nyaranin tuh, Mas. Mas Ilham harus isolasi rawat inap. Tapi kan aku takut jarum, Mas. Terus nggak mau pulang. Balik pokoknya. Balik. Posisi Anda di terkes apa? Bawa orang tuamu. Orang tua. Padahal di rumah wis sadar nek ini COVID. Setelah Anda ke rumah sakit kok malah ra gelem dirawati mergo karena jarum. Anda mending ngrasani mergo aku wong angel juga sih, Mas. Terus aku wong angel. Angel. Terus jaluk Bali. Aku jaluk Bali, Mas. Terus akhirnya pulang. Tapi apa kayak bapakku juga nggak tega loh. Aku di rumah sakit. Wis lah Bali wae. Bali minta obat, malah malamnya ke pagi itu sesek lagi. Sesek lebih parah dari sebelumnya kan? Lebih parah dari sebelumnya. Habis itu aku langsung minta. Padahal posisi dari rumah sakit udah dikasih obat belum? Udah kasih diminum. Obat, udah tak minum, udah makan teratur. Tapi malah kondisi tambah buruk. Malah tambah buruk. Nah, itu paginya aku minta ke IGD, Mas. Minta IGD langsung di kursi roda sama pakai oksigen. Karena nafasnya udah nggak teratur.
Malah udah nggak. Berarti posisi masih gampang ya cari Kamar. ruang untuk rumah sakit gampang ya? Nyari Ruang apa? nyari ruang untuk isolasi masih gampang ya? Ya nggak gampang ding Mas Abel, nggak gampang, tapi masih sisa. Oh, masih sisa. Ya di ruang isolasi masih sisa. Nah habis itu kan pakai oksigen Mas, udah pakai oksigen, terus kayak ada dokternya tuh nanyain, intinya kayak kowe iki sanggup isolasi ora? Soalnya kalau nggak sanggup itu nggak tahu per hari apa sesungguhnya kamu itu bayar kisaran 13 sampai 15. Kalau memang tiba-tiba di pertengahan kowe main balik ngono ya. Tiba-tiba di Karena memang nggak kuat apa-apa gitu. Karena memang peraturan Menkes ada yang membiayai semua proses isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, awakmu ditakoki karo dokter apa perawat ngono kira-kira kuat nggak untuk isolasi di rumah sakit? Terus karena kondisiku yang kayak gini, sebenarnya kayak orang tua juga nggak tega Mas. Soalnya kan aku sendiri. Aku sendiri. Habis itu ya udah tak iyani. Tak iyani. Karena posisi awakmu badan udah nggak enak. Dan wis percaya aku wis percaya Covid mulai detik kuwi. Mulai detik adurunge wis percaya. Ya percaya Covid. Nah, habis itu mulai masuk ruang mulai dengan Mas. Diambil darah, cek tensi, sama cek detak jantung ya. Nah, habis itu udah semua, aku masuk ke ruangan, di situ susternya bilang, Mas tak pasang infus ya. Oh iya, habis ini sekalian tak vaksin, udah bilang gitu. Nah, habis itu tinggal nungguin kamar, udah. Habis itu waktu nungguin kamar, orang tua udah nggak bisa. Saya posisi kan katanya kowe njaluk kamar. Enggak, itu belum. Oh, belum. Jadi masuk kamar IGD. Di IGD pakai infus, divaksin, habis itu keluar naik ambulan menuju kamar ya. Dari IGD menuju kamar naik ambulan. Itu naik ambulan wis wedi Mas rasane. Kenapa emang? Ya mbah ra penak we. Nah, naik ambulan, habis itu orang rumah udah nggak boleh nggak boleh nggak boleh sama sekali mulai itu. Habis itu ya udah orang tua pulang, aku bawa infus, nata kamar sendiri. Biasanya diladeni kowe saiki dhewean. Aku mandiri ya. Oh, mandiri wis gede ya. Wis gede ya, gerang. Habis itu noto barang udah ya. Habis itu nganu Mas, ternyata kayak wah betah lagi aku. Soalnya lihat kamar langsung wah nggak ada AC nih, nggak ada TV nih, nggak ada WiFi. Soalnya aku sering lihat sing isolasi kayak di Wisma Atlet ya. Wisma Atlet kan ketoknya penak. Kamarnya apa kayak hotel, ke apartemen. Wah, kok ngene kaget tuh aku Mas. Maksudnya habis itu ada iku apa? Perawat ya? Perawat. Ada perawat yang datang, terus aku nanya, loh kok ini nggak ada nganu nih? Apa AC sama TV sama WiFi? Soalnya aku sendiri, karena aku bilang gitu loh. Soalnya saya sendiri, apa-apa sendiri. Wah kalau isolasi ya nggak bisa Mas minta kayak gitu. Terus? Yo piye, yo wis pasrah no Mas. Karena di awal kowe wis diomongin. Di awal, tapi aku nggak tahu kalau ternyata kayak gini. Kayak gini. Habis itu ya udah no. Ya wis terima. Wis pasrah. Terus udah pasrah tuh Mas Abel. Ternyata di rumah sakit itu 4 hari 5 hari kondisiku buruk. Tambah parah malah. Buruk banget. Iya, parah banget. Nggak tahu kenapa. Itu parah. Terus apa sing dilakukan perawatan seperti apa nih rumah sakit? Di rumah sakit tuh 4-5 hari ketika gue parah parah tuh apa ya? Apa gue serak sadar apa masih sadar? Masih sadar, tapi kayak batuk, sesak nafasnya itu parah. Tambah parah. Nah, habis itu anu tuh Mas, obatnya kan banyak. Obatnya sakit semua itu. Ada yang infus, ada yang botolan kaca segini. Itu tiap hari itu? Tiap hari Mas. Harus ngabisin obat-obat itu. Tiap hari, pagi sore. Obat ini lewat infus Mas. Oh, obat itu lewat infus. Iya. Disontek kayak gitu. Infus sama botol tadi nanti dijajar. Dijajar, nanti kalau obat ini udah datang, umumnya siang 2 botol ya. Cabut begitu ditancap terus ininya sakit Mas. Aku nggak tahu ya ini yang tahu medis karena aku memang bukan latar belakang medis. Jadi mungkin teman-teman yang di medis mungkin bisa jelasin nanti. Aku waktu di rumah sakit tuh cenderung pendiam ya. Jadi nggak pernah nanyain, malah di badanku dimasukin apa ya. Yang penting aku mari. Yang penting
Aku ibadah. Oke. Loro iki tak anggap ibadah. Oke. Jadi proses introspeksi diri ngono ya. Proses Mas, tapi emang menjadi ya kudune lho apik nek ra lho apik bangetan lho. Bangetan ya kowe. Bangetan. Terus disuntik. Ya, suster-suster. Itu sakit, Mas. Heeh. Obatnya sakit, masih ada ini. Suntikan tuh Mas, nanti disuntiknya infus ini. Saya itu juga nyerinya piye Mas ya? Pokoknya sakit, tangan gini langsung nyeri. Dan itu tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari. Jadi proses 4 hari parah-parahnya tiap hari ngono. Tiap hari. Itu sampai Mas Abel, aku kalau ke kamar mandi nggak kuat. Padahal aku sendiri di situ. Terus piye? Ya wis kuat-kuat kene. Emang ra ono nganu apa? Apa? Sing go botol Gini. Heeh. Oh, pipis gue botol. Pipis go apa sih? Sama aja Mas, aku nggak bisa buangin no. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya buat jalan, tapi tak paksain tetepan Mas kalau ke toilet. Berarti pegang infus. Iya, pegang infus. Yang infus ya. Tak cangking Mas nang kamar mandi. Wes biasa 4 hari, 5 hari. Ya makan Mas. Makannya makan jam 6, siang jam 12 sama jam 6 sore. Itu kalau makannya sebenarnya kalau lihat ya enak-enak. Ya kering tempe, ada ikan, ayam. Tapi aku nggak nganu kayak nggak doyan makan. Jadi makannya cuma 3 sendok yang tak udah, makan. Selesai. Karena emang nggak ada nafsu makan ya? Nggak ada nafsu Tapi makan. rasa udah ada belum? Udah, mulai rasanya udah ada? Udah. Setelah berapa hari? 3 hari, 4 hari. 3-4 hari udah mulai kembali? Meskipun masih batuk sama udah sesek, tapi makan udah nganu. Penciuman? Udah. Udah kembali? Ya, tapi makan nasi sama lauk nggak enak. Nggak enak, tapi tetap tak makan 3-4 sendok. Tapi tak minum susu, air putih dikit. Soalnya aku mikirnya kalau minum air putih semakin banyak, aku semakin sering ke toilet. Oke. Dan aku capek. Gitu. Kalau ke toilet capek. Nah, gitu. Jadi habis balik dari toilet langsung pasang infus. Apa? Oksigen lagi. Gitu Mas. Berarti tapi baik-baik kok. Sabar ngadepin aku. Karena gue ngeyelan. Ngadepi wong ngeyel lah istilahnya. Nah, memang apa ya? Jadi nggak bisa dipukul rata ya, karena pembiayaan negara untuk COVID itu cukup besar. Ya. Kalau dilihat memang alokasinya besar, kue digratisi, proses perawatan udah sangat baik sebenarnya. Selama seminggu dipakani. Ki wong ngeyelan sing loro mergo awake dhewe, isih diopeni negara lho. Kandhani ya. Iya. Terima kasih NKRI. Saiki percaya COVID. Karena terus proses keluarnya gimana tuh? Wah, itu masih berlanjut Mas Abel. Udah berapa? Berlanjut gimana? Apa? Mulai dari makan nggak enak itu toh? Nah, makan nggak enak terus. Nggak enak. Habis itu setelah 5 harian ya. 5 harian itu udah ngerasa mending. Udah ngerasa mending. Tapi itu Mas, apes Mas. Apa wi? Ya kamar kok ada kecoa nih. Waduh. Rumah sakit. Memang takut dengan kecoa ya. Saya emang takut sama kecoa. Nanti tak liatin videoku waktu ketemu kecoa ada. Kemarin malam aku habis itu Mas. Apa nih? Bersih kamar tuh, ada kecoa tak. Wah, mesti mbok polke mesti ngite. Sengkake. Hitan. Cewek rawat di DM-DM ambek kecoa wedi ya. Aku dek. Mas, aku itu ada ketakutan kalau sama cewek. Apa tuh? Tadi apa tuh aja? Apa tuh? Tadi mau keluar sama temanku tuh. Terus temanku bilang, cowok no. Temanku bilang, apa tak ajak temanku gitu. Aku sebenarnya mau Mas. Giliran cewek mau aku malu ya. Aduh. Aku ngawali ngomongnya piye. Kacau. Terus dan wes rasa cerita kuwi aku males. Oke. Cerita COVID. COVID. Ya, percaya sama Mbak COVID. Percaya karo COVID. Apalagi yang dialami di rumah sakit. Di hari yang udah agak membaik di rumah sakit itu ada kejadian itu Mas, ada kecoa. Dan jadi waktu tiduran gini santai-santai ya? Nyantai terus. Soalnya di dalam ada CCTV juga yang mantau kita. Oh. Itu lemari gua kan tak buka semua Mas, biar bisa ngambil barang enak. Soalnya kan nggak ada yang bantuin. Nah habis itu ada ini Mas, kayak ini loh. Kecoa ya? Antena gini. Nah aku lihat itu bengok aku. Wah bajingan nih gitu. Emang aku kotor kalau. Ya kan yang udah lama main rumah gua udah tahu lah pastinya lah. Udah nggak perlu gua jelasin lagi. Sampai. Habis itu lihat kecoa itu Mas, wah kan panik loh. Neng kasur panik, takutnya kalau merembet itu Mas. Terbang ya?
Itu baru keluar itu kelihatan tok. Ibarat aku kayak ngindek, kuwi kayak ketok ngene tok. Aku udah wah bajingan. Lah habis itu aku megang infus to, Mas. Megang infus muter aku. Deketin lemari. Oh, tak pikir geser kasur nih. Enggak kuat. Oh, enggak kuat. Habis itu aku pegangan masih gelingan gini, bawa infus. Lemari besine tak turunin. Oke. Kan berat, Mas. Pakai tangan siji ya wis lah. Tak nos kok. Angkat, tak dunke, habis itu kecuali itu Mas lari terus. Aku masih gini Mas, masih pegang infus. Tak cari ya gebuk nggak kena. Terus habis itu masuk ke sela-sela pojokan itu Mas. Iya. Habis itu masuk ke celah-celah tembok. Pojokan tuh. Nah, tak tutupin sama ini tisu sama kuah. Biar nggak, yes, Bismillah. Raiso metu lah. Terus turun nih. Habis itu wes mulai aku cek kebersihan kamar lagi. Oh ya, aman. Istirahat. Pagi ini tanyain susternya Mas, ini air putihnya kenapa, Mbok? Sumpel-sumpel kayak di ini bawah. Pesugihan kok. Ritual. Ngawur gitu. Nah, habis itu Mas, ada satu lagi yang buat aku tuh takut gitu Mas. Jadi di hari waktu aku udah enakan tau badanku. Kamarku tuh buka setengah. Kamarku ruang isolasiku buka setengah. Nah ini memang ruang isolasinya itu sendirian ya? Sendirian. Nggak ada temannya sama sekali. Jadi memang ruang privat untuk isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri. Bagi yang kaca-kaca gitu apa tertutup? Nggak tertutup Mas. Tertutup ya? Terus? Bagi yang udah parah lah. Yang di situ udah COVID itu udah sampai ke sesak nafas dan lain-lain. Baru diisolasi di situ. Terus? Itu 8 hari aku cuman melihat matahari itu satu tok, bisa kali tok. Memang matahari akeh lho. Tok jane tau iki. Ya piye ning jero kamar terus rano hiburan, rano TV, apa-apa. Memang cacat-cacat apa video call. Tiap malam aku video call anak-anak biar enggak gabut lah. Enggak stres ya. Ya, biar enggak stres, ngurangin stres lah. Nah, di hari waktu hari ke-5, hari ke-6 waktu mau kesembuh toh. Kan itu tadi Mas, kamarku buka setengah. Buka setengah, aku lagi ya nyantai lah. Lagi nyantai gini tak giniin, mainan HP. Tiba-tiba depan kamarku itu kan pintunya buka lebar Mas. Itu pada debat. Debat soal pemakaman. Permasalahan itu. Ini pemakaman yang sesama isolasi ya? Sesama isolasi. Itu kamarnya depan saya gini. Waduh, terus. Jadi waktu kamar saya buka, depan saya udah debat, bengok-bengok, debatnya gini. Mau pemakaman secara dari pihak keluarga ya? Dari pihak keluarga minta pemakaman secara keluarga. Kayak kalau jenazah tuh dimandiin di rumah, pemakaman di rumah. Nah ini kan debat sama rumah sakit. Rumah sakit harus secara COVID ya Mas? Secara COVID. Secara COVID dimandiin di rumah sakit, tapi pihak keluarga kayak nggak terima gitu. Nah habis itu kayak perawatnya lihat aku dengerin nguping banget gitu Mas. Langsung kamarku ditutup sama perawat. Posisinya panik ya? Wah, posisi saya di depan. Saya takut panik lagi. Oh. Depan kamar saya langsung buka, aku dewi. Terus udah rembuka apa ngobrolnya udah soal pemakaman. Oh, aku lali rung cerita dino ketelu aku swab. Ya, dino ketelu swab ya. Oh iya. Jadi kan Kak Bel, kan hari ketiga setelah masuk rumah sakit ya? Oh iya, hari 3 setelah masuk rumah sakit itu aku baru di swab. Baru di swab PCR. Lah hasilnya tuh pacar maksudnya. Apa? Ya, swab pacar. Habis itu munculnya agak lama Mas Abel. Agak lama, ternyata 6 hari. Hasilnya, proses hasilnya 3 hari. 3 hari dari habis swab baru keluar hasil. Tapi aku nggak dikasih tahu hasilnya. Jadi kayak nggak tahu nutupin apa biar aku nggak panik. Ya, biar tenang. Sebenarnya aku di rumah sakit tuh sakit apa nggak tahu, jujur ya. Sakit apa nggak tahu. Setahu saya ya waktu lihat apa hasil ronsen bronkitis, udah setahu gitu toh. Nggak dikasih tahu sakit apa. Nah waktu hari ke-6 kan udah enakan Mas, udah mendingan lah, udah bisa ke toilet nggak sakit, udah gitu-gitu. Nah, apa? Aku baru nanya. Saya tuh sakit apa toh? Positif toh. Nah, aku positif. Sama perawatnya ya? Sama perawatnya. Positif gitu. Perawatnya bilang, "Iya Mas, positif." Nah, begitu tahu hasilnya positif, swabku langsung rumah sakit.
ngabarin keluarga di rumah swab semua. Oke, terus Keluarga swab semua, wes baru gue. Anda balik? Enggak, belum? masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit, habis itu hari ke-7. Berarti keluarga di swab itu setelah keluar swab positif? Iya. Terus? Habis itu aku masih di rumah sakit ya. Di rumah sakit, tapi udah enak mas. Maksudnya badanku udah nggak ngerasain sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tiap hari itu ditanyain, Mas Dila masih gejalanya apa? Mas Dila masih gejalanya apa? Nah, sampai hari ke tujuan masih ini enggak? Udah enggak. Aku bilang udah enggak. Aku harus ngecek, aku harus watuk enggak kayak dulu ya keluar dahak apa gitu. Udah ya yes, marilah istilahnya marilah hari ke-7. Habis itu malamnya waktu dicek aku ditanyain. Aku nanya. Aku nanya. Apa? Aku positif bisa pulang kapan? Nggak bisa pulang kapan? Aku bisa pulang kapan? Besok mas. Kalau nggak besok pagi, besok sore gitu. Oh ya udah, maksudnya malamnya udah aman gitu mas. Udah ayem. Tambah begadang, aduh mas aku begadang mas. Takut, jujur takut. Karena overthinking juga ya. Ya overthinking, takut amannya di rumah sakit sendiri tuh mas. Oh iya bener. Dasarnya wangi ini jireh, mbak coro ya jireh. Nah, habis itu nanya besok boleh pulang. Pagi ini didatengin dokternya. Pagi dokter udah nanyain keluhan, gak ada, dicek semua, udah sehat semua kayak detak jantung, tensi, gitu. Tapi obat masih mas. Obat masih terus. Obat masih. Habis itu nganu. Kan siang infusku habis. Udah nggak diganti. Oke, terus. Habis itu udah masih tak cabut infus. Cabut infus itu dapat makan siang atau langsung selebrasi no. Makan siang no. Tak bang. Kenapa bang? Aku bosen ya. Aku gak doyan no mas Abel. Doyan. Aku makan cuma 2 sendok, 3 sendok. Yang tak makan buah, susu, air putih. Kalau makan udah. Semua apa? Waktu siang itu anu mas. Apa? Itu tadi susternya udah nyopot infus, terus aku dapat makan siang, udah selebrasi aku. Udah tak buang makanan rumah sakit. Maaf ya. Wis bebas sih. Bebas. Ayo, hasilnya sudah percaya COVID ya? Udah, percaya banget mas Abel. Dari itu selebrasi, setelah makan buah meneh, susu, makanan berat tak buang, udah aku langsung ganti baju, resek-resek. Mandi ya? Belum bisa mandi mas. Masih tangannya nggak bisa gerak. Oh karena infus lama itu ya? Karena infus lama juga obatnya sing itu tadi. Nah udah. Pulang? Terus itu sore. Pulang. Maem ya? Habis pulang ditanyain meh maem apa itu. Minta makan ini, pulang sampai rumah tak makan, udah kayak orang normal mas. Udah nggak ada keluhannya ya cuman badannya mungkin kelamaan tidur di rumah sakit, jadi masih ya. Kayaknya aku kudu turu terus sih. Ora ngawur semangat bebas. Masih apa tidur. Maksudnya kegawa turu loh mas. Jadi tangi kaya jek abut. Kayak nganu mas. Aku tapi sampai rumah kayak masih naik tangga gitu, masih nganu kayak menggeh-menggeh. Oh berarti masih kayak menggeh-menggeh sithik. Habis itu tak bolan-baleni terus, tak bolan-baleni. Latihan ya. Latihan lagi 3 hari 4 hari udah normal. Nafsu makan ngeri mas, lapar terus karena udah ngerasa enak nggak makan. Nafsu makan juga udah nggak pernah makan enak. Nggak pernah makan habis enak. itu makan enak terus. Oke. Request mas apa nih sembarang no. Kairos no. Jadi kan mas, habis nyampe rumah udah enakan makan sama orang rumah biasa aja. Kan soalnya kan mas, hasil swab orang rumah kan negatif. Enggak, belum keluar. Belum keluar. Makan biasa. Dari swab. Ya wis makan. Posisi Anda wis balik ya berarti ya. Jadi keluarga di swab waktu aku masih di rumah sakit. Sehari sebelum pulang mungkin ya di swabnya. Iya, sehari sebelum pulang. Terus Anda balik swab belum 2 hari Kak Bel. 2 hari. Kowe balik keluarga urung metu hasilnya. Keluarga urung metu hasilnya sedangkan aku wis mari. Aku metu ke rumah sakit tuh
nang omah, tapi aku tetep nganu Mas, ngado. Aku menjauh. Aku menjauh dari orang rumah emang. Karena ngerasa aku sadar, aku wis beban keluarga ya. Gue penyakit Bali. Wis toh. Menyadari saiki kowe. Beban keluarga sadar. Sadar. Jaluk ngapura karo pakmu. Purane Mas. Nah, itu anu kabeh. Apa? Karena aku di rumah sebenarnya udah wis jaga jarak, tapi habis pulang dari rumah sakit. Sebelumnya kan nggak tahu. Nah, itu hasil swab keluarga positif semua. Wah, terus gimana? Tapi tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi ya wis biasa wae. Orang rumah biasa aja. Otomatis langsung ditutup otomatis semua. Aku semakin enggak ditutup-tutupi. Langsung ya udah langsung tutup. Toko tutup semua. Habis itu kan tapi tetap harus isolasi di rumah. Toko tutup dong. Kesel ngomong. Terus 2 minggu. Toko tutup 2 minggu. Waktu launching buka tuh kan ada orang datang Mas. Loh Mas, tutup suwemen 2 minggu. Do baru umroh toh. Iki migran iki tangga-tangga kuwi do nopo to iki. Wis gitu Mas. Dikira umroh malah. Dikira umroh. Padahal anaknya di rumah sakit. Asal bukan itu. Aku coba buat Q&A di IG ku tadi soal ini aku mau ngobrol sama Heo. Ini ada berapa Q&A ya? Tak hitung ya 1 2 3 4 ada berapa pertanyaan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Semuanya Mas Abel. 15 kayaknya ini sebagian udah terjawab dengan cerita kita tadi. Oh iya. Nih, gejalanya apa nih dari Noviola MUA? Ini temanku MUA sih. Oh. Gejalanya ini tadi kan udah dijelasin kan? Oh iya. Gejalanya apa, awal tahu gimana dan apa yang dilakukan setelah akhir merasakan. Tadi kan udah dijawab. Berarti ini udah clear ya. Pesan buat yang masih belum percaya COVID nih coba. Pesannya masih belum percaya COVID. Wah, sebenarnya aku mau ngomong ki perkepo Mas. Lah kayak sing ngono ya karena memang harusnya memang saling menjaga aja ya. Ya maksudnya kita nggak saling menjaga. Kalau sama yang percaya nggak usah didebat aja, tapi sama-sama saling jaga aja ya. Nggak usah diperdebatin, yang penting menang lah. Menang tapi yo sama-sama jaga kesehatan juga. Kesehatan. Kayak ya mainnya dikurangin. Aku sekarang juga kalau nggak penting-penting banget ya nggak keluar. Oke, ada pertanyaan yang kedua nih. Pesan buat tadi udah ya, pesan ini dari Mbak Afifah Wafa, ini kakak angkatanku ilmu sejarah Undip. Iya. Ada jadi Bagas Luhur, ini temanku juga yang punya rocker. Dia udah nulari siapa aja? Ya tadi bapaknya ya, sekeluarga. Terutama keluarga. Sekeluarga. Keluarga udah. Di situ nganu Mas. Sebenarnya orang rumah tuh COVID sebenarnya biasa aja. Orang rumah biasa aja. Tapi memang sadar udah harus isolasi ya. Untuk tidak menularkan ke orang lain. Enggak apa? Ya memang harus dijalani pasrah lah ya. Harus dijalani. Soalnya kalau panik malah tambah ini bingung tambah. Mungkin bisa tambah parah kayak Anda tadi ya, overthinking. Jadi wis pasrah dilakoni wae. Enggak apa-apa Mas. Mungkin anune jatahe. Oh, jatahe. Bilangnya orang rumah, wah jatahe iki. Jatahe kon leren sik mungkin. Jatahe kon leren juga. Oke. Ada pertanyaan lain nih dari Asawi Sesa, ini temanku SMA, sekarang dosen di Malang. Percaya surga neraka enggak? Percaya surga neraka, percaya pastinya. Soalnya itu takut mati. Oke, udah percaya Mbak. Mbak Sesa percaya Mbak. Aduh. Jalu Isa, ini temanku juga nih. Kenal Jalu kan? Kenal ya. Gimana pendapatmu soal jering? Mau main aman apa lempar? Wah, aku ramah jauh. Ora jauh ya. Ramah ya. Iki ra diupload tadi. Sing iki ra diupload. Ora. Nah, aku pengen jawab ra diupload. Lah piye? Apa mau dijawab tapi mikir jawaban sih? Rasa ra apa. Berarti memang nggak percaya dari dirinya sendiri, bukan dari jering nih anak nih. Wong aku ra follow jering. Oke. Terus ada Nanang Rizky, kenal nggak Nanang Rizky? Tahu Mas Nanang. Ya, Mas Nanang Rizky teman dolan juga. Setelah kena COVID, apakah akan hijrah? Lah. Rasanya. Gimana? Mau hijrah nggak? Hijrah Mas. Hijrah. Tadi udah sholat isya juga. Iya, sebelum ini saya udah sholat isya. Iya. Udah. Nih Dokter Agus, ini temanku juga. Pendidikan terakhir apa? SMA. Pendidikan terakhir SMA Dok. Terus seberapa parah? Atau terus dikasih obat apa aja? Tadi udah terjawab, ini dia Driana Ira. Temanku juga. Kalau obat cenderung aku orangnya pendiam, jadi nggak tanya-tanya yang dimasukin itu apa. Jadi udahlah, yang penting masuk lekas baik. Lebih baik, bisa lebih baik.
Terus ada lagi Ondi Setia, Mas Ondi nih, anak stand up. Kalau itu dia COVID kan kira-kira menurut dia siapa dalangnya? Wah, bahaya sih. Angel lagi. Nggak pengen tahu juga aku Nggak sebenarnya. pengen tahu karena dia lebih mementingkan aku harus sembuh. Iya. Dan sekarang aku sadar bahwa COVID Itu ada. dan memang harus saling menjaga. Iya. Jadi kalau kalian sing cuman nggak bisa nyium sama isoma itu bersyukur aja. Heeh. Kalian nggak harus ke rumah sakit, nggak harus. Karena lihat. Apalagi sekarang. Kemarin kan Gimana tuh? apa? Oh ya. Orang tua temanku katanya Susah cari rumah sakit. udah ya? sampai di Rujukan rumah udah sakit susah ya? udah full. Oke, jadi memang Iya. lebih baik kita Mencegah juga kita. mencegah dulu daripada kejadian kayak gitu. Iya, Karena memang betul, Mas sekarang Abel. sulit sih. Sulit Dan di setiap daerah lagi naik-naiknya di Indonesia. Jerry Wicaksono ini temanku SMA. Kenapa bisa tidak percaya ada virus tersebut? Ya itu awalnya memang dia orangnya kayak menyepelekan. bandel, Nyepelek ya. Memang tipikal orang nyepelek ya. Angel lah wongnya. Ya orangnya memang angel, jadi memang ya wajar lah. Jiwa masih muda ya, ngeyel-ngeyel. Terus tua Mas. Sudah. Ini jadi jawabannya kayak gitu karena kita udah dijawab Minggu langsung Ya. tadi. Blesadi, teman-teman kita juga nih. Teman kita. Cari, nah ini kayaknya statement sini. Cari pacar dan menuju jalan yang benar. Wah, Gimana untuk tuh cari pacar? sementara saat ini masih belum bisa Mas. Nah, karena Belum bisa percaya sama wanita ya. oh, karena disakiti mungkin. Ya, senenge capek ya Wah, ini. capek. Dia menilai dirinya sendiri. Oh, makanya brengsek ya. Harga. Ini idolanya Hihu nih, Vinesa. Ya, rasanya kira cocok. Ora. Kita selesai sampai di sini. Ojo, Bro. Cintai ususmu, minum Yakult tiap diperhatiin loh sama Vinesa. Apa? Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Wah, aku minumnya ber-ber sekarang. Oh, Aduh, saya ojo kali ini. apa gitu? Apa ki? Sorry apa di? Respon apa gitu? Jenis apa di? Ojo li. Ya, bisa langsung kontak-kontakan lah. Kecipas mau, nggak apa. Gustavi Chandra nih temanku juga nih, bisnismen dia. Ternyata COVID nyata kan tuh? Nyata. Nyata percaya karena Nyata. dia udah Percaya udah karena merasakan semua gejalanya. karena semua gejala itu tak rasain, nggak cuman sing nggak bisa nyium, nggak bisa nganu. Makanya yang imunnya bagus tuh harusnya bersyukur. Bersyukur, ya. Itu bersyukur sih. Emang harus tetap istirahat, dijaga, iya, makan dijaga, betul. asupan nutrisi tetap dijaga. Betul. Dan saling menjaga. saling menjaga. Ini yang terakhir, wah ini teman-teman kita juga nih kayaknya. Siapa ini? Hasan. Ini Syekh, ini tanya nih, mobile. zina tetap jalan? Zina. Gimana? Enggak ya? Aku Kalau enggak. zina enggak ya kayaknya ya? Kayaknya Apa Ibu dulu? ini orangnya Dalilnya apa dulu? zina Lali enggak aku sih. dilele. Ibu Oh, ini dalilnya lali aku enggak dalil. sih, cuman Enggak. ngeyelan, enggak pernah kuliah itu dia memang Iya. begitu. Mabukan, masih mabuk. Enggak ya. Oke. Jadi itu sekian cerita dari Hihu dan kita udah ngobrol-ngobrol, menarik banget kan pengalaman dia dan bisa menjelaskan gimana Serunya sebenarnya di ruang isolasi. dan gimana sebenarnya COVID ini terjadi di Iya. Indonesia. Jadi kalau pesan tadi Hihu udah cerita pesannya memang kita harus jaga kesehatan, Iya. saling menjaga dan nggak usah berdebat tentang COVID ini ada atau enggak. Tapi faktanya memang seperti ini kondisi sekarang dan ekonomi juga terdampak. Makanya agar lebih cepat membaik, kita bisa saling menjaga kesehatan dan Saling jadi menghormati juga sih ya. saling menghormati juga setiap pendapat. Jadi nggak usah ece-ecenan kalau Iya. percaya apa nggak percaya. Jadi ini memang sedang terjadi dan kita harus hadapin ini sama-sama. Oke, sekian dari kita berdua dan sampai jumpa di Belajar Bodoh yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Biar kalian percaya COVID tak dari nol paper loh.